Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 3, Momen tak pernah terlupakan. Di pagi hari, Amara Putih Artalina yang masih tertidur kini menggeliat sambil membuka matanya perlahan dengan badan yang serasa sakit dan kepala yang masih pusing akibat minum minuman yang diminumnya semalam. Amara masih teringat-ingat tentang kekasihnya yang berkhianat. Amara mengedarkan pandangan matanya yang sedikit heran karena berbeda dengan kamarnya. Ketika pandangan matanya tertuju pada bantal di sebelahnya, wajah yang tampan masih terlihat sangat sempurna dengan hidung mancung, kulit putih bersih, rahang tegas, alis tebal hitam yang masih tertidur sangat pulas dan semua terlihat sangat jelas oleh Amara Putih Artalina. Untuk sesaat Amara terdiam dan mengagumi wajah tampan dan terlihat sangat tegas yang terkesan manis namun terlihat sangat arogan. Amara memegang kepalanya yang masih terasa pusing dan beranjak turun dari tempat tidur itu. Ketika membuka selimut yang menutupi tubuhnya, sontak Amara sangat shock dan langsung menutup mulutnya yang hampir berteriak. Apa yang telah aku lakukan? Amara mengingat semuanya. Hadiah istimewa di hari wisudanya dari sang kekasih adalah pengkhianatan. Sungguh sangat tragis hidupnya, tak sebaik nilai-nilai akademik yang didapatnya selama ini. Karena patah hati yang mendalam, Amara memutuskan pertama kalinya mencoba bermain ke klub malam dan menghabiskan malam terakhirnya di kota Berlin. Setelah melihat pengkhianatan kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, Amara sangat kecewa dan sakit hati yang mendalam. Amara memutuskan untuk menetap kembali ke tanah air tempatnya dilahirkan. Emang benar, dengan meminum minuman alkohol, kita dapat melupakan masalah yang terjadi. Tapi siapa sangka akan ada masalah baru. Bahkan Amara mengalami nasib yang sangat buruk, kehilangan mahkota yang sangat dia jaga selama ini. Apalagi dengan laki-laki yang tak dikenal dan tak tahu asal-usulnya. Amara menangisi penyesalan dengan dibanjiri air mata di pipinya dan bergerak untuk turun dari ranjang dan mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai kamar dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian Amara meninggalkan laki-laki yang telah merenggut mahkotanya. Jam telah menunjukkan pukul 7.00. Amara segera menutup pintu secara perlahan dan secepatnya pergi dari hotel. Kemudian bergegas kembali ke kosannya untuk berganti baju dan bersiap-siap untuk menuju bandara karena akan melakukan perjalanan ke tanah air. Tiga tahun kemudian, sejak kejadian itu, di sebuah rumah yang tidak terlalu mewah namun sangat nyaman untuk ditempati, apalagi ada seorang anak kecil yang sedang asik bermain dengan mainannya. Amara sedang berada di dapur karena memang hari ini hari libur. Mama, dari arah belakang seorang anak kecil yang sangat tampan berlari pendek dengan sangat hati-hati mendekati Amara yang sedang membuat sarapan. Anak laki-laki yang tak berdosa itu memang terlahir dari rahimnya akibat perbuatannya di kala itu. Namun Amara sangat menyayanginya walaupun ayahnya tak jelas asal-usulnya yang jauh di sana. Amara tinggal di ibu kota, tidak memiliki saudara. Syukurnya dengan lulusan universitas ternama dan mendapatkan nilai-nilai akademik yang tinggi di negara bagian Eropa, maka dengan gampangnya Amara mendapatkan kerjaan di perusahaan yang ada di Indonesia. Amara bekerja di perusahaan Reksa Wijaya Group, perusahaan ternama yang berada di tanah air, menduduki posisi sebagai manajer pemasaran. Amara anak yang sangat cerdas, hanya saja kesalahan yang diperbuatnya dengan berhubungan badan dengan orang yang tak dikenalnya. Bagaimana cara mencarinya jika mengenal namanya saja tidak? Amara yakin bisa mengurus anaknya dengan baik. Profesinya sebagai manajer pemasaran di perusahaan Reksa Wijaya Group bisa membuat anaknya hidup dengan nyaman meskipun harus dibantu dengan pengasuh yang akan menjaga anaknya ketika Amara sedang dinas. Sayang, anak mama udah bangun ya, kata Amara sambil memeluk dan menggendongnya. Mama, aku lapar, ujar Repan yang selalu merasa lapar. Ayo duduk di sini nak, mama siapkan sarapan, ucap Amara dengan penuh kasih sayang.
Meskipun usianya masih 2,5-7 tahun, tapi sudah diajari untuk mandiri oleh Amara. Hari ini Bisumi tidak datang, karena hari ini hari Minggu yang memang selalu dilewatkan mereka berdua untuk bermain bersama. Sesekali Amara melihat buah hatinya. Hatinya selalu was-was memikirkan anak kecil ini jika kelak bertanya tentang siapa dan di mana ayahnya.